wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bisa Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, akan Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Sambil berkenalan. Siapa jago? Amirul Mukminin. Hadir. Asalnya dari mana, Mas? Jauh Bu. Di Riau sana jauh. Oh, terus lulusan mana? Lulusan sini. Jadi di sini mondok. Iya. Oh. Mondok Bu itu Bu sudah lama mondoknya. Terus yang selanjutnya Putri Ayu Farera. Hadiro Asalnya dari mana, Mbak? dari sini Bu, samping sekolah. Oh, samping sekolah. Ya. Jalan kaki dong. Nggih, Dong. Iya dong. Oke, Mbak Putri dekat rumahnya. Terus Muhammad Faisal Asadi. Saya Bu. Asalnya dari mana, Mas? Saya Gorontalo. Wow, jauh sekali. Iya. Di sini Sini mondok. mondok. Di mana, Mas? Mondoknya? Cokil. Oke. MK. Boten. Bagaimana? Obat dengan Kok wajah-wajahnya tahfidz gitu ya? Amin, amin, amin Bu. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Terakhir Imam Mustafa. Hadir Bu Hadir. Asalnya dari mana, Mas? dari Jombang. Dari Jombang. Jombang mana? Bundaan. Bundaan. Maaf Bu ya. Terus di sini mondok apa pulang? PP Bu numpak lain. Berangkatnya jam berapa? Jam 6 Bu. Jam 6 sudah berangkat. Sampai sini Jam 7. jam 7. Lebih dikit. Mepet ya berarti. Mepet, Bu. Karena jauh Bu. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Indahsari. Asal saya dari Kediri. Dari mana Bu? Kediri Kunjang, Kunjung itu perbatasan. berarti Jombang kiri. Ya, coba Kediri. Ya Bu, dekat berarti ya Bu ya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Boten. Apanya Gumul? Jauh, Mas. Oh jauh kira. Saya itu Kediri perbatasan. Kalau Gumul kan Kediri kota. Oh, itu nggak tahu Bu, nggak tahu dolen. Wah, kok tahu Gumul? Nggak pernah dolen. Di IG banyak Oh, stasiunnya teman-teman itu. sosmed ya. Sekarang kan sudah canggih. Canggih Bu. Liburan online Bu, nggak usah keluar uang. Iya, betul. Dan itu ada yang ditanyakan lagi? Sampun Boten. Bu. Sudah. Kalau begitu kita mulai materi pembelajaran ya. Untuk kelas 10 akidah akhlak, yaitu menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Subhanallah. Menundukkan nafsu syahwat. Apa sih nafsu itu? Ada yang tahu nafsu? Keinginan. Iya. Bawa Apa? Iya, nafsu itu Hawa apa? nafsu. Istilah lain dong. Ya, nafsunya dulu aja. Nafsu itu apa? suatu keinginan atau suatu ketertarikan Mm-mm. terhadap sesuatu. Iya, pendorong ya. Pendorong sesuatu Enggak sih. untuk melakukan satu perbuatan. Ada Iya. pendapat lain mungkin? Keinginan yang Menggebu-gebu. harus dituruti. Iya. Mas Amir, Nggak ada pendapat lain? Nggak ada. Gak belajar Bu itu Bu. Napa buku Bu Mas Amir Napa buku. wewe. Sampai Mas Amir gak bawa buku we. Baru pertemuan pertama loh, udah nggak bawa buku. Nih, Ketinggalan Bu. Untuk pertemuan selanjutnya gimana Rek ini kalau nggak bawa buku? Keluar kelas. Keluar kelas ya, Mm-mm. perjanjian ya. Sambil Iya. ngesot. Oke. Nafsu adalah perangkat yang pasti ada pada diri manusia. Iya, Iya, Bu. perangkat Iya. diri yang ada dalam diri manusia. Semua orang pasti mempunyai Hawa nafsu, tidak ada yang tidak punya. Karena nafsu sendiri adalah pendorong manusia yang kuat untuk bisa melakukan suatu perbuatan. Nah, nafsu sendiri itu dibagi menjadi dua, ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya ke nafsu yang baik apa nafsu yang buruk. Selanjutnya yaitu saya akan menuliskan peta konsep dari pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Ditulis ya anak-anak. Iya Bu. Imam gak bawa pulpen Bu. Imam gak bawa pulpen Bu. Jatuh Bu. Apa harus saya pinjami? Boten Bu. saya pinjami Bu.
Makasih Putri. Iya, sama-sama. Ini sih aku nambahin video di Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tak mulai. Dan akhlak. Video aku bakar. Udah bakar. Itu gambar. Wali. Apa tuh? Kalau tuh wali. Sketsa. Kenapa kamu kenapa? Umur sama kamu. Yuk iya dari kayu. Ditolong mencari. Itu. Oke, kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian. Pengertian, yang kedua bahaya terhadap nafsu syahwat dan godok. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menundukkan nafsu syahwat dan godok, serta hikmah yang dapat kita ambil jika kita menundukkan nafsu syahwat godok. Sebelumnya ada sedikit cerita kisah teladan melawan hawa nafsu. Dulu sebelum pernah suatu cerita dari Rasulullah, ada sebuah kisah seorang pemuda yang ahli ibadah. Nah, pemuda itu ahli ibadah, kesehariannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Pemuda ini sangat soleh, rajin ibadah, puasanya tidak pernah bolong, dan malam harinya selalu menghidupkan sepertiga malamnya, tidak pernah, dan itu hanya beribadah kepada Allah. Air matanya senantiasa bercucuran karena rasa takutnya kepada Allah, cinta, rindu, dan taat kepada Allah. Namun sayangnya pemuda ini tinggal di lingkungan yang buruk. Lingkungannya itu yang menghalalkan segala cara dengan bentuk kedoliman. Nah, si pemuda ini itu ahli ibadah, namun kesehariannya itu dia hidup di lingkungan yang banyak kezoliman. Ada perzinahan, sampai suatu ketika orang-orang di lingkungannya itu ingin menjebak si pemuda itu agar bisa gimana ya, menghalalkan bagaimana dia itu bisa memerangi apa tidak, tergoda apa tidak terhadap hawa nafsunya. Ini dengan mengirimkan seorang gadis. Namun sayangnya si pemuda itu si gadis itu tadi menjebak, seolah-olah dia masuk ke dalam rumahnya si pemuda tadi. Dengan gadis itu bersilaturahmi, masuk ke dalam rumahnya si pemuda tadi. Nah, si pemuda tadi, iya, biar tergoda imannya gitu loh. Lalu si tetangga-tetangga itu menyewa si gadis itu kan. Nah, pada suatu hari malam, gadis itu enggak gitu. Terus Gadis itu kehujanan. Nah, bingung mencari tempat berteduh itu di mana. terus Ya, lalu si gadis itu tadi mengetuk-ngetuk pintu rumah si pemuda itu. Nah, si pemuda itu di dalam itu sedang beribadah, entah membaca buku, entah apa gitu ya. Nah, si pemuda itu ternyata si gadis itu mengetuk pintu rumah si pemuda tadi untuk bersilaturahmi, untuk berteduh ke meminta berteduh ke rumah. iya, ke rumahnya si Pemuda. pemuda. Namun si pemuda tadi itu menolak dengan lantang. Jangan. Kuat nafsu nih. Iya, Jangan, jangan kamu Nanti menimbulkan fitnah. ya nanti menimbulkan fitnah. Nah, Fitnah. lalu si gadis tadi itu tetap meronta-ronta, tetap kekeh dengan pendiriannya untuk bisa bagaimana berteduh di dalam situ. Nah, karena si pemuda tadi imannya kuat ya, tidak mau ada fitnah dari tetangga-tetangganya yang zalim tadi. Lalu
si pemuda tadi itu berkata kasar kepada si wanita itu, pergilah engkau, aku hanya di rumah sendiri, aku tidak ingin timbul fitnah di tetangga-tetangga sekitarku. Lalu ya di tetangga sekitar. Lalu si wanita itu berpura-pura pergi dan berkata kepada si pemuda itu, kalau nanti aku di tengah jalan, aku diperkosa orang sampai aku mati, aku akan berdoa kepada Allah supaya ini semua ulahmu, karena kamu tidak mau memberikan tempat aku untuk berteduh. Iya, untuk berteduh. Nah, iya. Lalu si pemuda itu tidak tega karena dia kan takut kepada Allah, sehingga dia mempersilahkan si gadis itu untuk berteduh di rumahnya. Namun dengan syarat hanya 1 malam saja. Ya iya dong, Iya. kan nginep kudanan. Iya, 1 malam saja, dan paginya pagi-pagi sekali harus segera pergi agar tidak terjadi fitnah di antara para tetangganya. Lalu si wanita itu masuk ke kamar. Nah, selang beberapa menit pemuda itu melanjutkan membaca kitabnya. Si gadis itu masuk dalam kamar yang di pojok kanan, sedangkan yang laki-laki itu di pojok kiri. Nah, si gadis tadi itu tidak tahu mengapa ya, tiba-tiba dia itu membuka semua bajunya, entah kenapa. Ya Allah. Lalu iya, di pojok kiri kan tadi gadis tadi. Si gadis tadi. Lalu si gadis tadi itu setelah membuka semua bajunya, dia berteriak-teriak, menjerit-jerit supaya menjerit, iya. Tolong. Iya, kayak minta tolong seperti itu. Aduh. Lalu si pemuda tadi itu kan tidak tega karena ada yang berteriak-teriak tadi. Nah, si pemuda datang menghampiri si Wanita. gadis tadi, ya tidak disangka kan si pemuda itu langsung shock gitu loh. Kan dia sangat alim, sangat taat kepada Allah, tidak pernah sebelumnya melihat seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu kan para tetangganya mendengar gadis yang berteriak tadi, Iya. lalu datang Aduh. ke rumahnya. Nah, kayak kegep gitu ya, Mm-mm. si pemuda tadi. Kegep. Iya. Padahal si pemuda tadi tidak pernah melakukan hal apapun. Iya. Lalu si pemuda tadi juga dengan adanya fitnah-fitnah tadi, si pemuda itu mengambil obor, dibawanya untuk berkata kepada si gadis tadi, wahai gadis, mengapa engkau memfitnahku sendiri, sedangkan aku membawa api yang panasnya tidak lebih dari api neraka. Nah, si wanita itu tadi langsung gimana ya, kayak terdiam gitu loh, mengambil baju-bajunya lalu memakainya, dan si tetangga-tetangga tadi juga terpenung bagaimana menghadapi pemuda kejadian ini. Kok bisa gitu loh, dia difitnah, dikeroyok, diserang banyak orang, kok dia bisa berkata seperti itu. Nah, akhirnya tanpa berpikir panjang, si gadis itu tadi dan si para tetangganya masuk Islam semuanya. Oh. Seperti Masya itu. Allah. Dengan ketaatan, dengan kepatuhan, membawa obor api tersebut, si pemuda itu bisa mengajak semua warganya, termasuk si gadis tadi, untuk masuk Islam. Nah, seperti itu ya pengantarnya cerita dari Rasulullah. Iya, yang selanjutnya kita bahas materi ya. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih hawa nafsu itu? Ada yang tahu? Tadi kan hawa, nafsunya aja. Sekarang itu hawa nafsu. Suhu. Hawa nafsu bukan. Hawa suhu. Kalau nafsu tadi kan perangkat yang ada pada diri manusia untuk mendorong berbuat pada suatu hal. Kalau sekarang hawa nafsu, apa itu hawa nafsu? Keinginan Iya, keinginan Yang- apa? yang ada dalam diri manusia yang harus dituruti untuk melakukan sesuatu. Iya, keinginan. Pokoknya hawa nafsu itu keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup. Nah, hawa nafsu itu juga
ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang positif apa? Contohnya Mas Faisal. Hawa nafsu ingin selalu Yang Mendekatkan baik. berbuat diri. baik, berbuat baik. Ya, misalnya contohnya apa? Nafsu makan. Nafsu Nah, makan. kalau kita nggak punya nafsu makan, otomatis kita kan lemah, terus Lemas. sakit, terus binasa kita. Kalau Karena ada nafsu. hawa nafsu yang jelek, misalnya ingin mengumpulkan Uang banyak. iya, tidak pernah Sodako. merasa puas, ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seperti itu. Selanjutnya adalah dorongan nafsu syahwat, mengarahkan kepada 3 hal besar. Yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, misalnya melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, korupsi, yang banyak terjadi korupsi, kekerasan fisik seperti dan penganiayaan. Yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks. Oh iya. Ya, misalnya pemerkosaan, ya seperti itu, perzinahan Perzinahan ya dan Allah. penyimpangan Oh. seksual kayak homo gitu. Astagfirullah Faisal. Astagfirullah. Lele. Astagfirullah. Kita pernah. Aku. Selanjutnya yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Ini juga banyak terjadi di sekitar kita. Sambil makan ini. Yang timbul sehingga melahirkan pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Ya kayak tadi korupsi gitu ya. Iya. Ya, selanjutnya adalah bahaya. Bahaya menuruti hawa nafsu. Dicatat ya, anak-anak. Enggak, Bu. Ini Ini dicatat. Bu catat, Bu. Ya, saya dikte. Bahaya menuruti nafsu syahwat. Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Merusak potensi diri seseorang. Sudah? Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Mbak Putri sudah menulis. Udah, tenang, Sudah. kalem. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, dan kekerasan fisik. Selanjutnya adalah cara menundukkan nafsu syahwat. Nah, mengapa kita harus menundukkan nafsu syahwat? Supaya kita tidak celaka, Iya, tidak menyimpang. menyimpang, Pokok-pokok. iya, tidak menyimpang dari ajaran agama. Setan dong. Iya, bagaimana cara kita menundukkan nafsu Selalu syahwat? beristighfar, Selalu mengingat mendekatkan Allah. diri pada Allah, Berpikir, berpikir, berbuat baik. berbuat baik, Iya. menjemput teman yang sakit. Enggak dong. Yang pertama, yang pertama adalah meningkatkan takwa kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dengan mujahadah. Iya. Ya. Yang kedua dengan mujahadah. Apa sih mujahadah? Ada yang tahu? Mujahadah. Mujahadah Berapa yo? Pokoknya Nabi berhadapan, mujahadah. melawan. Musyahadah itu mas. Iya, mujahadah ini. Mujahadah. Mujahadah. Jahat, jahat. Berusaha untuk melawan. Oh iya. Melawan melawan. sesuatu yang iya. Melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Nafsu. Ya, yang ketiga adalah dengan jalan riyadah. Riyadhah. Lihat Iya, loh. iya. Riyadah. Ada yang tahu riyadah? Menahan. Melatih. Mati. Melatih kerohanian dengan menjalankan ibadah dan menjauhi Larangan. larangannya. Cewek, cowok. Yang selanjutnya adalah hikmah. Kurang. Enggak sih, emang kan kok. Yang selanjutnya adalah hikmah menundukkan nafsu syahwat. Mari Nah, kita mendukung siapa? apa sih yang kita dapat jika kita menundukkan nafsu syahwat? Ada yang tahu? Ketenangan hati. Jelas. Jelas itu. Kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup, Mas Amir apa? Terhindar dari dosa. damai. Terhindar dari dosa. Iya, terhindar dari perbuatan keji. Disukai, Banyak orang. iya disukai banyak orang. Menjadi motivasi untuk selalu berbuat. Baik. Iya. Yang selanjutnya adalah Godok. Marah dan godok. Ya, simpel-simpel aja. Iya bu. Godok, pengertian godok atau marah. Artinya merasa tidak senang dan panas hati
karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Iya, Bu. Ya, langsung saja ya, karena waktunya sudah mau habis ini ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, Habis istirahat, Bu. iya. Yang selanjutnya bahaya dari marah. Bahaya dari marah itu dibagi menjadi dua. Bahaya marah bagi diri sendiri dan bahaya marah bagi orang lain. Nah, bagi diri sendiri adalah dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Makanya jangan suka marah. Darah tinggi. Ya, darah tinggi. Makan sate. Dapat menimbulkan peluang sakit Hati. Bukan. sakit Gigi. jantung, Jantung. Maaf. Canda jantung. cepat tua. Oh, Faisal. Iya, kalau suka marah nanti cepat tua. Cepat. Green tea. Insomnia apa Apa sih? itu? insomnia? Susah tidur. Iya, susah tidur, gangguan pada tidur. Sebenarnya duduk lupa. Amnesia. Wah, Amnesia. amnesia. Lanjut. Lanjut. Bahaya marah bagi orang Rasa lain dan jadi. lingkungan. Ya, cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Dapat merusak keharmonisan keluarga dan bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan. Lingkungan ya, bisa. Yang selanjutnya cara menundukkan marah. Sama seperti tadi dengan cara riyadhah, pelatihan diri dan kesabaran dalam menghadapi suatu rintangan. Rintangan. Yang Canda selanjutnya rintangan. mujahadah. Mujahadah tadi apa? Lupa, Bu. Jahat, perbuatan jahat. Iya, Menentang. Menentang. perbuatan. Canda menentang. menahan hawa nafsu. Canda menunda. Yang selanjutnya adalah hikmah. Hikmah menghindari marah, yaitu dapat terhindar dari Marah bahaya. marah bahaya, Malah petakan. mendatangkan kebaikan dan ditempatkan dalam Lindungannya. lindungannya, yaitu Allah. surganya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Yang terakhir adalah tugas ya, Nana. Astagfirullah. Sedikit saja. PR ya, Bu ya? Ya, ditulis. PR ya? Ya, PR. Ditulis ya. G. Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan Juga aku sekolah temenmu loh ini. Ya, Bu. Ayo. Diulang, Bu. Ya, Diulang. terlalu cepat ya. Ya. Carilah beberapa ayat Ya, Bu. dan hadis Ya. yang berhubungan G. dengan Bella Ciao. nafsu syahwat dan godok. G. Minimal 2 saja. Aduh, banyak Bu. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi semua. Amin. Amin. Silakan dipimpin berdoa dulu. Mas Imam. Mas Imam silakan Mas Imam. Ayo Mam. Ya, kita berdoa sama-sama. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.